Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, begitu waktu dan tempat saya serahkan buat hamba Tuhan yang akan membawakan Tuhan. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Waktu dan tempat saya serahkan buat hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau satukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Berkati Bapak Hamatia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami
Kami persilahkan duduk semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana pada kesempatan ini kami lewat Gembala Sidang GSJA Injilis Benua Surakarta memberi kesempatan kepada kami yang kali pertama untuk pelayanan firman Tuhan. Saya sangat merasa bahwa ini adalah suatu kebanggaan. Bangga karena saya memiliki Yesus. Bahkan kita semua memiliki Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan saat ini saya mengajak kita semua untuk mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita buka hati kita supaya apa yang diinginkan oleh firman Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terpilih di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin firman Tuhan. Saya kembali baca lagi lebih jelas. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Ayat ini ayat-ayat harian yang kita sudah banyak baca, banyak dengarkan, bahkan sudah menjadi hafalan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada rahasia firman Tuhan terkandung di sini yang perlu untuk kita pelajari. Kalimat pertama dikatakan di situ, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada dua hal penting yang kita perlu pelajari pada kesempatan ini. Kesudahan sesuatu itu bisa menunjuk kepada akhir zaman di mana Yesus akan datang kali yang kedua. Kesudahannya sudah dekat. Kalau kita melihat peta zaman, masa Adam sampai Abraham 2000 tahun itu sudah lewat jauh sebelumnya. Kemudian masa Abraham sampai dengan Yesus itu juga ada 2000 tahun. Atau masa anak. Kemudian masa Roh Kudus atau masa anugerah sekarang juga sudah lewat 2000 tahun. Jadi kalau dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti itu benar kata firman Tuhan. Sudah dekat waktunya. Haleluya. 2000 tahun masa anugerah, masa Roh Kudus ini kita sudah lewati. Bahkan sekarang adalah waktu-waktu injury time. Haleluya. 2021. Ya.
Bapak dan Ibu itu ketahui bahwa ketika kita akan memasuki masa berikutnya yang dikenal dengan petasaman pemerintahan 1000 tahun damai, di antaranya itu mendahului itu, ini hal yang kedua tentang kesudahan segala sesuatu adalah aniaya besar, di mana iblis akan bekerja selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 tahun. Ini juga dimaksudkan bahwa kesudahannya sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini sudah 2000 tahun diperdengarkan, tetapi tentang masa yang dimaksudkan ini belum pernah datang-datang. Saya mau katakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa tentang waktu, jangan kita menggunakan waktunya manusia. Haleluya. Karena waktunya Tuhan dan waktunya manusia itu sangat jauh berbeda. Seperti dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Saudara-saudaraku, dikatakan begini, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Itu hal penting. Dan juga dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Karena itu ayat firman Tuhan dikatakan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu adalah rahasia ya Tuhan. Kita tidak perlu tahu waktunya. Ya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa dalam kesudahan segala sesuatu, apakah itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah itu tentang iblis akan dibuang jauh ke dalam untuk tidak berkuasa selama 3,5 tahun. Yang terpenting dalam kehidupan kita bahwa pada saat-saat yang akan datang pasti ada kesukaran, ada masalah, ada persoalan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Virus corona mengancam seluruh dunia, dan ada masih banyak lagi hal-hal yang sulit untuk kita bisa pikirkan itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kita saat ini. Kalimat berikutnya berkata demikian, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu dalam menghadapi setiap tantangan, masalah, persoalan. Tapi penguasaan diri itu tidak bisa hanya kita kerjakan sendiri. Kalau toh ada, itu tidak akan bisa bertahan. Karena itu kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memberikan kita penguasaan diri. Supaya ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, kita tetap kuat di dalam Dia. Bahkan dikatakan pada ayat berikutnya, kita menjadi tenang. Ini hal yang penting sekali untuk kehidupan orang-orang percaya. Tidak sedikit orang yang hanya ada masalah kecil saja, mereka bisa terpancing emosi, ya, tidak dapat menguasai diri, bahkan tidak ada ketenangan. Ada banyak yang terjadi, malah di antara kita mungkin
ya, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, ada yang tidak bisa mengandalkan diri, menguasai diri. Dan itu firman Tuhan menasihatkan di tengah-tengah perjuangan hidup dalam kita mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Kuasailah diri dan jadilah tenang. Apa maksudnya? Kenapa kita harus menguasai diri? Kita harus jadi tenang. Kalimat terakhir berkata, supaya kamu dapat berdoa. Kita bisa menguasai diri. Kita bisa tenang. Dan pada akhirnya kita bisa berdoa. Jemaat sekarang harus banyak berdoa. Banyak berdoa jemaat. Hamba-hamba Tuhan juga mesti banyak berdoa. Karena doa adalah kekuatan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Apalagi dengan keadaan dunia yang tidak menentu sekarang ini. Orang percaya harus hidup dalam doa. Dengan satu hal, bahwa doa yang kita sampaikan adalah doa yang sungguh-sungguh. Tidak hanya main-main saja, tetapi harus dengan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mau kesaksian. Saya ada 12 hari diisolasi di rumah sakit Dr. Un. Hari pertama, hari kedua, saya bergumul dengan Tuhan. Saya merasa siksa. Saya merasa siksa. Haleluya. Saya bergumul dengan Tuhan. Itu tengah hari. Dan apa yang Tuhan kerjakan ketika saya dalam pergumulan, dalam doa. Langit terbuka. Yesus yang dimahkotai duri menampakkan diri dengan jelas. Saya buka mata saya. Saya menangis, saya ambil handuk, saya menangis. Tapi itu muka masih tetap kelihatan. Jelas sekali. Jelas. Apa yang dia inginkan buat saya? Kamu baru sakit seperti ini. Sudah mengeluh. Sudah menjerit. Saya dimahkotai duri. Saya tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Saya terima semuanya itu, walaupun sakit, dan itu tidak akan dirasakan oleh orang lain. Dia kasih lihat mukanya dengan dimahkotai kepada duri. Berulang-ulang. Saya menangis. Saya ambil handuk, saya air mata. Saya buka mata, masih tetap terbuka. Di langit itu mukanya jelas sekali. Selesai itu, dia bisa lihat punggungnya yang dirobek, sobek dengan luka bekas cambukan. Darah kental merah kelihatan. Itu diulang-ulang dikasih lihat. Dia katakan begini, kamu baru sakit seperti ini. Kamu sudah menjerit, mengeluh. Tidak ada ketenangan, tidak ada penguasaan diri. Saya sudah merasakan siksaan yang sangat berat. Berulang-ulang dikasih lihat punggungnya yang terobek-robek karena cambuk. Kemudian dia kasih lihat dadanya. Dada yang penuh dengan goresan cambukan. Darah kental, kering, merah. Dikasih lihat. Haleluya. Dia katakan, kalau kamu menderita, terima itu semua. Karena saya sudah dahulu untuk menderita buat semua orang percaya. Dan segala tanggungan berat aku sudah pakukan di salib ini. Dan kamu akan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi memang perlu penguasaan diri dan ketenangan.
Ketika saat itu saya memang tenang. Saya bergumul untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Dia datang. Dia datang. Haleluya. Selanjutnya apa yang terjadi? Saya buka jam 2:30 sore. Ibu saya lepas. Keluar darah. Sangat banyak darah. Saya coba berjalan melangkah keluar panggil suster. Tapi agak sedikit lama bertolong. Darah sudah banjir di jalan, di lantai, sampai di spray. Kemudian ses datang, perbaiki. Begitu dia keluar, selang infus tercabut dan darah keluar lagi. Saya tenang karena Tuhan sudah mulai memperlihatkan bagaimana siksanya dia. Darahnya tercurah buat orang-orang percaya. Saya akan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kuasailah dirimu. Jadilah tenang dan supaya kita dapat berdoa. Ada doa yang banyak dituliskan ya kitab. Doa pendahulu kita. Tetapi ada sekarang yang populer tentang doa Yabes. Itu penting. Biarlah itu setiap hari kita bersampaikan kepada Tuhan. Penting sekali. 1 Tawarik 4:10. Bagaimana doa Yabes? Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah. Berkat apa yang kita mau minta kepada Tuhan? Minta berkat damai sejahtera. Minta berkat keselamatan. Dan masih banyak hal. Minta sebanyak-banyaknya. Berikan berkat melimpah-limpah. Bagi kita sebagai jemaat, sebagai gembala sidang. Minta supaya wilayah kita diperluas. Supaya kita bisa dapat menjangkau banyak jiwa. Itu penting sekali. Sampaikan doa Yabes ini. Dan minta supaya tangan Tuhan menyertai kita. Melindungi kita. Supaya apa? Supaya kita jauh dari celaka malapetaka. Haleluya. Kalau kita terus berdoa seperti Yabes, maka akan kita menikmati bagaimana jawaban doa kita. Haleluya. Yang terpenting Bapak dan Ibu, kuasai diri kita dan selalu tenang. Sebab kalau kita dalam ketenangan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan begitu akrab. Dan Dia pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, saya meminta kepada kita semua. Hidup orang percaya senantiasa ada dalam doa. Berdoa untuk sesama kita. Berdoa untuk orang-orang yang menderita. Berdoa untuk pemerintah yang ada. Kalau Tuhan berkehendak, Indonesia akan dipulihkan dari hal apapun. Bahkan kita berdoa supaya Indonesia diberkati. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Itulah tugas gereja bagi kita saat sekarang ini. Karena itu menghadapi masa-masa sukar, di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Yang penting adalah mari kita kuasai diri kita.
Mari kita jadikan hati kita tenang, supaya waktu-waktu yang sisa kita senantiasa bisa dapat berdoa. Puji Tuhan, itulah berkat firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Biarlah ini tertanam dalam hati kita menjadi remah untuk kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Engkau Allah kami yang sangat baik dan terlalu baik. Kami terpelihara dengan sempurna sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah gelombang dunia yang tidak menentu, ada tekanan, ada sakit, penyakit, tapi kami bersyukur punya Engkau Yesus yang senantiasa memberi kami penguasaan diri, memberi kami ketenangan, dan memberi kami waktu untuk senantiasa berdoa menyapa Engkau. Kami yakin dan percaya jemaat yang berdoa akan diberkati. Hamba Tuhan yang berdoa akan diberkati oleh Tuhan. Tidak saja berkat jasmani, tetapi berkat jasmani melimpah. Lebih daripada itu adalah berkat keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati semua sidang jemaatmu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Kalau ada yang bimbang, Engkau teguhkan. Karena Yesus adalah andalan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Lazarus Hamatia. Biarlah kesaksian yang Bapak Lazarus Hamatia menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, setelah 2 hari putrinya menikah 28 Juli yang lalu, akhirnya dia harus dimasukkan ke rumah sakit Muardi, terkena COVID-19, dan 10 hari dia harus masuk dalam ruang isolasi karena memang yang diserang asam lambungnya, jadi tidak bisa makan dalam selama perawatan itu. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dia, dan akhirnya kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Pak Lazarus bisa berkhotbah bersama dengan kita, menyampaikan firman Tuhan yang begitu berapi-api. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak Lazarus di GPDI Bethesda di daerah Luwu, Benggala, Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati, dan kami serahkan kepada Ibu Yayu untuk menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan, semuanya yang di rumah, amin. Biarlah firman Tuhan sudah kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan bacakan pengumuman minggu tanggal 15 Agustus 2021 dalam sepekan ini. Pada hari Senin jam 20.30 atau jam 8:30 ada doa Daniel dilakukan secara online. Jadi semua jemaat Tuhan bisa mengikuti doa Daniel ini dimulai pada pukul 8:30. Kemudian untuk hari Selasa dan hari Rabu ada mesbah doa keluarga. Jangan lupa di dalam doa-doa kita dalam keluarga, kita mendoakan lingkungan kita, keluarga kita, dan juga terutama untuk bangsa Indonesia. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita tidak luput untuk selalu mendoakan bangsa Indonesia supaya terlepas dan terbebas dari COVID yang sedang melanda bangsa Indonesia ini, sehingga pemulihan Tuhan akan segera pulihkan, baik secara ekonomi maupun secara sosial, pemerintahan semuanya dipulihkan lewat doa-doa yang kita naikkan di dalam
mesbah doa keluarga kita. Kemudian hari Kamis KKA tetap berjalan, dilakukan juga secara online ya. Kita masing-masing KKA kita boleh melakukan untuk ibadah secara online sesuai dengan kondisi masing-masing per KKA. Kemudian Jumat jangan lupa jam 6 ada doa dan puasa khusus untuk para pelayan, dilakukan juga secara online. Mari pelayan-pelayan Tuhan, kita ambil waktu untuk kita berdoa di dalam doa pelayan hari Jumat dimulai pada pukul 6 sore. Dukung dan doakan untuk pembelian power mixer Mac Wireless yang sebesar 10 juta telah dibeli kemarin. Saya dan Ibu Gembala beserta dengan tim sosial media kemarin bersama-sama kita memberikan LED, sudah terwujud, cuman barangnya nanti baru terkirim. Juga untuk mixernya ya, jadi sudah terbeli untuk itu. Yang lainnya nanti menyusul karena memang kondisi keuangan belum mencukupi. Kita dukung dalam doa dan dana untuk hal ini supaya terlengkapi semua alat-alat multimedia kita sehingga tidak terganggu dengan jalannya ibadah, tidak terganggu jalannya untuk doa bersama-sama. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semua, jemaat-jemaat Tuhan. Selama PPKM hindari keluar rumah kalau tidak perlu ya. Jadi kita akan tetap memakai protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan menjauhkan diri dari kerumunan sehingga kita bisa dalam kondisi sehat dan aman ketika kita melakukan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan prokes. Dan kita akan taati peraturan ini supaya COVID dapat dipatahkan dan kita kembali menjadi jemaat-jemaat Tuhan, bisa kembali bersama-sama dalam ibadah raya di hari Minggu. Demikian untuk pengumuman hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes, kita akan naikkan pujian ini. Kita semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku
Bapa di sorga, semuanya yang ibadah pada saat pagi hari ini. Berkati juga Bapak Lazarus Hamatia yang sudah melayani kami lewat firman Tuhan. Walaupun jarak begitu jauh memisahkan kami. Terima kasih Bapak di sorga. Khususnya buat Ibu Hamatia. Biarlah Engkau Yesus yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi dia. Selesai operasinya, Tuhan, biarlah fisiknya Engkau pulihkan kembali. Kami serahkan Ibu Hamatia ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam doa online pada saat pagi hari ini. Mari Engkau yang memberkati kami semuanya. Kalau ada yang sakit, Tuhan mari sembuhkan. Kalau ada yang mempunyai masalah keuangan, Tuhan mari Engkau yang akan mencukupkan, menolong mereka, lepas daripada segala masalah keuangan mereka. Kalau ada masalah rumah tangga Tuhan, mari Engkau berikan damai sejahtera bagi seluruh rumah tangga jemaat-Mu. Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan, segala kekhawatiran kami, kesulitan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Mari Engkau ambil alih semuanya. Engkau tolong kami menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami hari ini. Kami sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Jauhkan kami dari segala roh kecelakaan dan maut. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput orang-orang kudus-Nya. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin saya. Ku turut dengan setia, tangan Tuhan pimpin saya. Aku turut dengan setia, tangan Tuhan pimpin saya.